Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita buka agenda pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah pula hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita sudah hadir, Al-Ustadz Abdul Salam. Beliau adalah alumni 90 yang selama ini memang menjadi narasumber pengajian di mana-mana. Dan malam ini sudah bergabung bersama kita ada Baba Roy, Rizky Arijono, Abi Joy, dan juga Om Febrio Bonanta. Terima kasih Om Tata atas kehadirannya. Dan saya kira nanti akan bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Maka kita mulai saja. Kami persilakan Ustadz Abdul Salam untuk mengisi acara ini. Pada Ustadz Abdul Salam, monitor dan ini saya serahkan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wafilah teman-teman semuanya angkatan 90. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga malam hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk mengikuti kajian di Zoom ini. Semoga pertemuan kita Allah berkahi. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan tentunya insya Allah. Amin. Sungguh ya, dan salawat serta salam tak lupa kita selalu bacakan dan aturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dari umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak insyaallah. Teman-teman sekalian, sungguh bahagia kita ketika berada dalam jalan orang-orang yang tetap istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, dalam keimanan. Dan kebetulan malam hari ini ya saya diminta sama Bang Kim. Sebenarnya saya lagi di luar kota, tapi
Bangki muda kan bisa sih saya bilang emang lagi santai sebenarnya itu. Alhamdulillah ya, saya okein aja. Ya, lagi di rumah teman kebetulan saya silaturahmi kemarin di daerah Serang. Kebahagiaan kita hari ini adalah berusaha tetap menjaga komunikasi dengan teman-teman, mengingatkan dalam kebaikan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di syurganya nanti dengan penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ayat yang saya bacakan dalam surah Al-Fussilat, ya. Surah Al-Fussilat ini ketika Allah mengingatkan tentang orang-orang yang berada dalam keistiqomahan. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, Putus Bang Kim. Coba ditelepon. Oh, di sananya ya, salamnya yang Iya, putus ya? salamnya. Iya, ditelepon dah. Mungkin dia juga nggak sadar kali. Iya. Ya, oke, siap. Terima kasih sudah bergabung. Ajengan Nur Najaya dan Kiai Rahman Sukawangi. Ustadznya udah masuk, udah pembukaan, udah satu alinea mengajukan satu ayat tadi. Eh, sinyalnya down. Beliau lagi turun katanya dari lantai 2 ke lantai 1. Wifi-nya katanya lebih kuat gitu. Sehat selalu. Ajengan Nurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rahman. Udah ada Abi Joy, ada Om Tata, ada Baba Roy. Tunggu ya, sabar orang. Iya, iya, oke. Sambil hadir di acara tahlil saudara. Udah masuk lagi ini narasumber kita. Silakan Tat. Tadi sinyalnya down tadi saat mental jadi kayaknya ya. ya Lanjut, ya, lanjut, baik terusin. lanjut. Jadi ketika Allah kan kita keimanan dan orang itu tetap meneguhkan dalam keimanan, ya, maka Allah jadikan orang itu dipelihara sama Allah dalam setiap kehidupannya. Karena istiqomah itu memang berat, tapi kalau dijalani dengan ya,
tenang, santai. Nanti akan ada ketemu titik temunya. Jadi menempuh jalan agama itu ya, yang lurus dan tidak berpaling ke kiri ke kanan dalam arti penyimpangan ini menyangkut pelaksananya termasuk daripada menjauhi dari larangan-larangan Allah. Ya, di ayat di atas yang tersampaikan itu ada yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam menafsirkan bahwa janganlah takut, janganlah bersedih gitu kan. Ini prosesnya ketika berada di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ketika nanti di hari kiamat kita dihadirkan ya, pada sesuatu yang mungkin ya ada rasa takut kita akan mendapatkan azab, mendapatkan ya, siksaan dari Allah. Malaikat sudah menyampaikan kepada kita dengan keistiqomahan keimanan kita itu. Jadi jangan takut, jangan sedih. Bahkan di dunia ketika kita ada gambaran pikiran, ya mungkin kita nih semuanya sama lah. Kita punya pikiran bersedih ketika dunia ini kita tinggalkan. Nasib anak kita, nasib anak istri kita gitu kan. Siapa yang ngurus gitu kan. Jadi saya pernah bicara dengan seorang teman gitu. Dan kebetulan dia lumayan kaya. Saya ngobrol begini, Bang Haji, coba ente pikirin deh. 100 tahun ke depan, umur ente udah nggak ada kan? Ya bisa jadi begitu. Karena memang umur kita itu rata-rata 70 tahun udah banyak yang meninggal. Karena memang Rasulullah sampaikan itu 60-70. Umur umatku nggak jauh dari aku. Nah, saya bilang gini, bisa dibayangin nggak rumah mewah ente ini dengan segala fasilitasnya dan ini masih milik keluarga ente? Wah nggak tahu. Ya, itulah kehidupan. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan terlalu jauh tentang apa yang kita hadapi di dunia ini. Karena nanti Allah akan ngurusnya. Kalau orang-orang itu istiqomah dalam kebaikan, anak-anaknya pun insya Allah akan baik dan bisa menjaga warisan itu atau membaginya dengan sesuai syariat. Nah, inilah gambaran kehidupan. Dan gambaran kehidupan yang lebih kepada janji Allah tadi, wa absyiru bil jannah. Kita akan dimasukkan surganya Allah. Pasti, karena itu ayat Allah udah menjanjikan seperti itu. Allati kuntum tu'adun. Itu janji Allah. Jadi, keistiqomahan ini ya, dibangun dengan dasarnya apa? Dengan kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Jadi, karena tadi saya bilang, membangun keistiqomahan itu sesuatu yang sulit. Ya. Itu perlu ada kiat-kiatnya. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang berjalan di jalan yang lurus ya, dan memenuhi tuntutan istiqomah, terkadang tergelincir. Tidak bisa utuh dalam urusan keistiqomahan ini. Lalu, ya, apa yang harus kita lakukan dalam surah Al-Fussilat juga di ayat 6. Qul innama ana basyarum. Ya. Basyarum mislukum yuha ilayya inna annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohon ampunlah kepadanya dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Istighfar menjadikan seorang yang berada dalam kesalahan akan kembali kepada relnya lagi. Karena manusia itu sendiri dalam surat Asy-Syam ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kita itu manusia ini ya sifat buruk untuk melakukan maksiat, wa taqwaha, dan sifat takwa untuk tetap berada dalam kebaikan. Nah, qad aflaha man zakaha.
beruntunglah orang yang mensucikan diri, mensucikan hati. Jadi waqad khaba man dasaha, dan merugilah yang mengotorinya. Jadi ketika manusia berada dalam kesalahan, jangan larut terus dengan salah. Akhirnya bablas. Makanya berat memang istiqomah. Karena janjinya Allah itu surga langsung. Makanya kiat pertama ini kita perlu banyak istighfar. Saya itu kalau mengupas tentang istighfar ini luar biasa. Nanti kapan-kapan kita bahas dalam forum lain. Artinya salah satu hubungan manusia kepada Allah yang Allah sangat cinta kepada hambanya adalah ketika hambanya itu sering banyak beristighfar. Bahkan Rasul yang mulia aja yang dijamin surga oleh Allah, yang maksum terpelihara daripada dosa, beristighfar 70 sampai 100 kali. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kalau saya sudah mempraktekkan itu sehari 500 minimal. Ketika habis sholat itu istighfar 100 itu sebentar, ternyata cuma 2 menit. Coba aja teman-teman praktekin nanti ya. Jadi di situ. Jadi Ibnu Rajab Hambali menjelaskan bahwa ayat di atas memerintahkan ya, tentang tadi istighfar ya, untuk meneguhkan keistiqomahan tadi adalah menempuh daripada jalan untuk merasa terus dekat sama Allah. Raihan cinta Allah itu ketika orang minta ampun, minta maaf, gembira Allah itu. Seperti seorang yang kehilangan onta ditemukan kembali. Ya kalau kita sekarang ini kehilangan barang lah, entah itu mobil atau motor, hilang udah sebulan tiba-tiba ketemu kembali. Senang banget, kenapa? Harta kita balik lagi. Artinya disitulah Allah memberikan gambaran kepada hambanya yang beristighfar. Jadi bahkan proyek istighfar ini juga sangat memberikan kebaikan di dunia dan akhirat, terutama di urusan dunia. Ketika Allah sampaikan dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara yumditkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di sini Allah sampaikan bahwa beristighfarlah kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan Allah akan menurunkan hujan yursilis sama alaikum midrara, dengan hujan yang lebat. Artinya rahmat Allah berikan kepada kita. Yumditkum bi amwal wal banin, dan Allah berikan kita harta yang banyak dan juga anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya kalau saya menafsirkan ini memberikan kenyamanan ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah, dari istighfar yang kita baca. Nah, teman-teman sekalian, ini kiat yang pertama. Jadi istighfar menjadikan kita membiasakan diri ya, bahwa kita banyak salah, banyak dosa, setiap langkah kita, setiap omongan kita ada aja yang membuat mungkin kita tergelincir. Apalagi disampaikan ya dalam kaitannya kehidupan kita itu al-insan ma'khalul khata wa nisyan. Jadi manusia itu tempat salah, tempat dosa, salah ngomong gitu kan, salah ucap, salah ketik dalam WA grup gitu kan, atau komunikasi, semuanya pasti ada kehilapan. Nah, istighfar adalah menjadi kunci jawaban buat kita untuk tetap menjaga keistiqomahan tadi. Yang kedua adalah memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan sempurna dengan baik. Jadi di antara kebaikan yang Allah berikan buat kita adalah ketika kita berada dalam keislaman ya, yang berada dalam kebaikan. Dalam surat Ibrahim, yusabbitullah ladzina amanu biqauli sabitu fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi dalam ayat ini Allah meneguhkan orang-orang yang berada dalam keimanan itu dengan ucapan yang benar. Ketika dia berada di dalam kebaikan, tidak mengkhianati Allah dalam perjalanannya,
Karena kadang manusia itu suka tergelincir keimanannya itu dalam hal-hal yang instan. Misalkan begini, orang mencari rezeki. Orang mencari rezeki itu dalam berpola, ya, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesuksesan. Itu ada di antara yang pengen instan. Kadang memohon sama Allah kurang sabar. Sehingga ada aja desakan-desakan, ada dorongan-dorongan yang membuat dia terjebak kepada kemusyrikan. Di antaranya misalnya pedagang. Pedagang pengen laris, punya penglaris, pengen laku. Ya banyaklah cerita-cerita kehidupan tentang pedagang yang akhirnya bermain dukun ataupun mencari penglaris di luar permintaannya kepada Allah. Nah, hal seperti inilah yang sangat berbahaya. Bukan cuma pedagang, mungkin juga orang-orang yang punya karir dalam kehidupannya, ya pejabat, entah itu pekerja, artinya untuk mendapatkan posisi. Ya, dia pikir dengan cara seperti itu dia mendapatkan kenikmatan. Sebenarnya tidak. Allah sangat ancam kehidupan mereka kalau sampai tidak bertobat. Ya, Inna Allah yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa musyrik yang menyekutukan Allah. Dalam surat An-Nisa maksudnya. An-Nisa ayat 48 dan 116. Redaksinya bersama. Inna Allah yaghfiru ayyushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mengampuni dosa selain syirik dengan kehendaknya. Wa may yusyrik billah faqad istara isman 'azima. Barang siapa yang melakukan dosa syirik, dia telah melakukan dosa yang amat besar. Di ayat 116, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Depannya sama. Dia telah tersesat sesat-sesatnya. Jadi keistiqomahan seorang itu teruji. Apakah dia tetap berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada dalam posisi terendah, maksudnya keterpurukan. Kadang manusia itu ketika dalam keterpurukan, ya, apapun dia bisa lakukan. Ya, mau halal, mau haram, mau musyrik, mau gak, yang penting gua sukses. Nah, ini karena keimanannya sangat lemah. Nah, orang-orang yang istiqomah, dia tidak tergoda dengan apapun yang membuat kemusyrikan itu ada dalam dirinya. Dia menjaga sekali. Dia menjaga. Bahkan dalam ibadahnya pun dia berusaha tidak berada dalam situasi hati yang merusak ibadahnya dengan sifat ujub, sifat sum'ah, sifat riya. Yang ingin dipuji manusia, yang ingin didengar manusia. Bahkan bangga dengan dirinya sendiri terhadap ibadahnya, dia sangat menjaga itu. Karena dia yakin, dia sudah berikrar dengan syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, ikrar, sumpah, qasam ini menjadikan manusia harus punya keyakinan. Ya, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Dan tidak ada yang mengatur semua kehidupan kecuali Allah. Bahkan janji kita pun berlanjut, bukan cuma syahadat aja. Dalam doa kita yang sering kita baca, dalam Fatihah yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Artinya ibadah kita hanya untuk Allah, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Dan dalam keterkaitan doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Selesai udah. Jadi nggak ada lagi keterkaitan kita untuk memaksakan diri, ya, dalam mempercayai makhluk yang Allah ciptakan sebagai perantara daripada nilai kesuksesan kita di dunia. Tetap Allah lah yang mengatur semua kehidupan kita. Jadi disinilah bahwa selamatnya kita dalam urusan kehidupan ada di sini. Ya, makanya dikatakan syahadatain itu termasuk daripada intisari ajaran Islam. Kenapa? Karena sedikit sekali kalau sampai kita menyimpang dari syahadatain ini bisa menyebabkan kita kepada
kehancuran di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah hinakan kita dalam neraka jahanam. Ingat surat Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab, Nasrani dan Yahudi, dan musyrik, orang-orang Islam yang menyekutukan Allah, ya, itu finari jahanam, mereka masuk neraka jahanam. Sifat neraka jahanam itu ketika dibuka, masuk orang yang tadi saya sebutkan, orang kafir, orang ahli kitab, orang musyrik, ditutup dan dia tidak dibuka kembali. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang-orang istiqomah menjaga sekali keteguhan dalam urusan akidah di sini. Urusan daripada syahadatain ini. Dia jaga. Kenapa? Karena efek daripada keperbuatannya ini menyangkut kepada keselamatan dia di dunia dan akhirat. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, dalam kaitan untuk kiat menjaga keistiqomahan adalah kita kaji lagi Al-Quran, kita hayati, kita amalkan. Kita mendapatkan hadis yang luar biasa dengan Quran ini. Dua yang saya sebutkan nanti. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Quran. Insya Allah. Kenapa sampai Rasulullah menyebutkan demikian? Sebaik-baik kalian. Karena Quran ini menjadi memelihara orang-orang yang berada dalam keterkaitan memegang Quran sebagai jalan hidupnya. Ahlul Quran, ahlul jannah. Ya, ahli Quran itu adalah di surga. Ahlullah, keluarganya Allah. Artinya Allah sangat menyayangi kehidupan kita kalau kita mampu menjaga keistiqomahan di dalam memelihara Quran ini. Kita bahkan Quran ini bisa menjadikan syafaat kita nanti di yaumil akhirat. Iqra'ul Quran. Hadis yang kedua yang saya bacakan. Fa innahu ya'ti biyaumil qiyamah safi'an liyasabi. Bacalah Quran karena nanti di hari kiamat itu dia akan menjadikan syafaat buat yang membacanya. Bahkan dalam suatu riwayat, saya dulu pernah ngaji, bukan ngaji, langsung mengikutnya online dalam Subah. Beliau menciptakan gini. Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Dia rajin membaca suratul muluk. Karena suratul muluk kaifiatnya adalah, fadilahnya adalah menjaga manusia, ya, melindungi manusia daripada siksa kubur. Ketika malaikat mau menyiksa orang tersebut karena dia ada perbuatan dosa, muncul orang, ya itulah suratul waqiah. Dia katakan, wahai malaikat, jangan kau siksa dia. Dia berbuat dosa, ya tapi di dalam dirinya ada dia sering membaca aku. Pagi sore dia baca. Maka ini teman-teman salah satu amalan bagus. Akhirnya malaikat mengatakan tidak bisa. Akhirnya berdebat sampai datang. Ya, malaikat tetap kokoh untuk menyiksanya. Maka suratul muluk mengatakan jangan kau siksa dia karena dalam dirinya ada aku. Kata, ya. Maka Sa'amru berkata kepada Allah, ya Allah, kalau hal seperti ini terjadi, buat apa engkau turunkan aku untuk manusia kalau tidak ada efek kebaikan buat manusia itu sendiri? Ini dengan dasar syafaat tadi dari suratul Al-Mulk, maka kubur itu tidak terjadi. Harus kita jaga terus. Ya. Quran diturunkan kepada Jibril, ya, untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang berserah diri dalam surat An-Nahl ayat 102. Jadi
Jalan utama agar bisa terus kokoh dalam Quran. Dan Abu Qatadah mengatakan bahwa Allah telah menghiasi Al-Quran sebagai cahaya ketentraman dan petunjuk obat penawar buat manusia. Insya Allah. Jadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkannya Al-Quran itu sebagai obat, sebagai rahmat buat manusia. Jadi buatlah dari sekarang untuk bisa menyelami lebih dalam hati kita, diri kita. Sudahkah kita pada kesempurnaan membaca Quran? Jadi buat teman-teman yang selama ini udah segini umurnya belum bisa baca Quran dengan baik, ya udah belajar lagi lah. Kalau memang kita ingin mendapatkan kebaikannya, kita baca Quran sekali 1 huruf 10 kebajikan Allah berikan buat kita. Ini kan luar biasa. Fatihah aja berapa huruf kita baca sampai begitu banyak kebaikan yang Allah berikan. Jadi ini luar biasa. Jadi istiqomah itu perlu dijaga dengan sebelum kita berkomunikasi kepada Allah dengan baca Quran. Insya Allah kita akan tenang, kita akan tentram. Jadi salah satu yang menguatkan kita dengan zikir Quran. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan ingat kepada Allah. Allah bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dan hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Jadi ketika ini kita baca setiap hari, ya, ada target yang bisa kita lakukan, boleh setengah juz, sudah 1 juz. Yang sampai ada 1 hari kita tidak membaca Quran. Nah, ini koreksi aja buat kita. Jadi jangan sampai ada kisah seperti ini yang pernah saya ceritakan, udah apa belum ya. Jadi ketika seorang suami istri mengundang seorang ustadz makan di rumahnya, itu ya, selesai makan, bubar, ya, pulang. Tiba-tiba istrinya kaget melihat uang gak jauh dari meja makan itu hilang, ada 2 jutaan. Dan suami istri itu akhirnya ya tanpa tabayun langsung menuduh ustadznya mencuri. Ya. Dan dia nggak mau ngaji lagi ustadz itu karena ada tuduhan seperti itu. 2 bulan nggak ngaji. Ketemulah dengan ustadznya ketika satu saat dia lagi sholat. Kemana saja, ya Allah, Bapak nggak kelihatan, nggak ngaji. Waduh Ustadz, mohon maaf, ya dengan alasan semacam-macam. Tapi dia dibuka, Ustadz mohon maaf, saya dulu pernah undang Ustadz makan. Nah sejak saat itu saya seperti ada perasaan nggak nyaman dengan Ustadz, nggak suka Ustadz. Emang ada apa masalahnya? Gini Ustadz, dulu ada uang 2 juta di meja dekat meja makan. Terus uang itu nggak ada. Ya Allah, ternyata masalah itu kalian gak mau datang ngaji 2 bulan dan gak mau ketemu saya. Mau tahu nggak uang itu dari mana? Uang itu saya selipkan di dalam Quran. Kan aku yakin kalian berdua adalah ahli Quran yang sering membaca Quran, pasti menemukan uang itu. Ternyata kalian udah 2 bulan itu nggak ngaji Quran. 2 bulan itu kalian tidak pernah baca Quran. Maka akhirnya kalian menuduh saya bahwa uang itu diambil sama saya. Ini teman-teman, jadi tolong kita perhatikan diri kita sekarang ini. Sudahkah kita membaca Quran atau kita melupakan Quran selama ini yang harusnya menjadi petunjuk buat kita. Nah teman-teman ini. Ya. Selanjutnya ya, kiat yang keempat adalah iltizam atau konsisten dalam menjalankan syariat Islam. Maksudnya apa? Ketika kita berada di dalam kebaikan, ya jangan putus di tengah jalan. Karena adanya cobaan-cobaan atau ujian. Contoh kecil misalnya gini. Dulu ketika di zaman SMA kita ya tahun 90-an 91, itu kan lagi gencar-gencarnya tuh jilbab, ya kan? Sampai saya dipanggil Pak Maman waktu itu kan. Ya, akhirnya banyak teman-teman kita awat-awat itu kan pada belajar di SMA. Di SMA, di perpustakaan. Nggak boleh masuk kelas.
kecuali buka jilbab. Ya, bahkan yang luar biasa tuh ada adik kelas kita namanya Ana Rosaliana, itu udah jadi profesor sekarang, udah jadi guru besar di Fakultas Kedokteran UI. Itu salah satu ikon di SMA 1 yang mampu menjadikan keistiqomahan dalam menjalani syariat Islam. Jadi harus ada konsistensi. Ketika tantangan nggak boleh belajar di dalam kelas, ya akhirnya dia tetap istiqomah, nggak apa-apa dia belajar di perpustakaan, yang penting masih ada peluang. Dan luar biasa, NEM-nya tertinggi di angkatan dia, dan sampai dia masuk UI. Nah, teman-teman, jadi tidak ada yang namanya perjalanan hidup seseorang jangan tanpa adanya ujian. Di dalam surah Al-Ankabut, Asibanas ayat suraku ayakulu amana wahum lajubtan. Janganlah engkau mengatakan diri kamu telah beriman. Al-Ankabut ayat 2 itu. Sedangkan kamu belum diuji sama Allah. Artinya ujian-ujian itu pasti aja ada. Ujian pejabat dengan uang, korupsi, jabatan segala macam. Apakah dia tetap istiqomah dengan keteguhan memegang janji jabatannya, menjaga kehalalan hartanya? Cuma sekarang kan dahsyat sekali nih, korupsi udah nggak bisa terbendung. Ya, akhirnya duit APBD, APBN ya sangat ya, krisis. Pendapatan terbanyak di pajak. Pajak dikejar-kejar tuh rakyat sampai pom bensin. RT RW kemarin ngadu pas saya ngobrol. Sampai disuruh ngejar rakyat yang belum bayar pajak. Masya Allah. Ini sebegitu dahsyatnya. Rakyat sebenarnya sih mau-mau aja bayar pajak. Cuman penggunaannya jelas. Jangan sampai korupsinya belum ditangani serius. Perampasan aset para koruptor tuh. Ya, nggak di undang-undang rancangan undang-undangnya, jangan kan undang-undang rancangannya aja nggak mau diloloskan. Ya pelakunya mereka semuanya gimana? Ntar hukum dibuat buat mereka sendiri. Jadi inilah kasus yang mungkin menjadi tantangan kehidupan, bahwa orang-orang istiqomah itu bukan sekedar gampang ngomong istiqomah, tapi ketika perjalanan hidupnya itu betul-betul teruji dengan menjalankan, ya menegakkan daripada konsistensi dalam menjalankan syariat Islam kita. Nah teman-teman, ada satu hal yang mungkin saya mau sampaikan sedikit. Jujur ya, kita itu orang-orang yang malas, sering mengatakan menjadi orang takwa, pengen jadi orang soleh. Tapi kadang kita malas. Sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, sodako. Ini saya kasih tips bagus buat teman-teman semuanya. Karena kita mungkin nggak bisa melakukan yang besar. Minimal sedikit aja. Contoh gini. Ada hadis yang disampaikan Rasulullah. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amal yang sangat dicintai Allah itu yang sedikit tapi continue, terus menerus. Jadi sedikit continue. Jadi sekarang hari ini ya, saya cuma bisa bersedekah berinfak 10.000. Ya terus saya tetap istiqomah 10.000 setiap hari. Karena sebulan juga 300.000. Kenapa? Ini dalam rangka juga menjaga keistiqomahan, dalam rangka menjaga daripada sifat riya. 10.000. Insya Allah ikhlas. Tapi giliran kita mungkin naruh 300.000, kayaknya berat. Sebulan sekali. 300.000 gede juga ya. Pikiran kita seperti itu. Maka continue lah tiap hari 10.000. Infak. Baca Quran. Mungkin teman-teman, saya katakan lagi, karena saya sudah mengalami proses pengalaman kehidupan daripada, jangankan yang bukan dai, yang dai pun ada yang malas baca Quran. Artinya yang saya sampaikan di sini adalah berusaha untuk bisa baca Quran minimal selembar aja. Nggak lama, paling 10 menit. 5 menit kayaknya udah lancar mah. Selembar, besok 2 lembar. Kebaikan itu memang harus dipaksa. Kayak kata Said Maliki, salah satu mufti Mekah. Beliau katakan apa? Kebaikan itu harus dipaksa. Dan keterpaksaan itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi menyenangkan. Jadi ibadah itu jadikanlah yang menyenangkan. Jangan terpaksa.
Bangun sholat subuh, wajan ya, udah biasa aja. Jangan ya Allah berat banget. Kita sering susah untuk melakukan aktivitas amal soleh itu seperti itu. Jadi coba deh, kita mulai dari yang kecil-kecil aja. Tapi istiqomah, continue, konsisten. Imam Nawawi mengatakan bahwa amalan yang rutin dilakukan meskipun sedikit, itu lebih baik daripada amalan yang banyak namun dilakukan sekali-sekali aja. Beliau tambahkan lagi bahwa amalan sedikit yang rutin dilakukan akan melanggengkan amalan dengan ketaatan kepada Allah, akan memberikan ganjaran balasan yang besar dan berlipat ganda ya, dibandingkan dengan amalan yang sekali-kali aja dilakukan besar. Jadi Rasulullah menyampaikan salah satu hal yang mungkin harus kita introspeksi dari hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, ya kata Rasulullah, la takun mislu fulan karena yakumul laili fatarakallahu qiyamul lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak lagi. Artinya terputus gitu kan kebaikan kita di situ. Jadi selain amal yang continue yang dicintai Allah tadi, jadi amalan ini harus kita munculkan dalam keseharian. Kita insya Allah membangun kebaikan di situ. Teman-teman sekalian, yang ini udah jam 9, dikit lagi. Bang Kim, mau jam berapa? Halo? Bang Kim tidur ya? Sampai subuh lah, Tat. Bujuk dah. Bisa baik. Ya, ya saya terusin. Jadi itu, jadi mudah-mudahan kita berusaha jadi hamba Allah yang bisa continue dalam kebaikan, beramal soleh. Karena untuk menjaga konsistensi itu perlu kekuatan hati, ya perlu nasihat buat diri kita dari orang-orang baik. Ya. Selanjutnya, ketika kita menjadikan Quran ya sebagai bacaan, jadi salah satu kiat istiqomah itu juga adalah membaca kisah orang-orang soleh, sehingga kita bisa termotivasi dengan keteladanan mereka. Jadi kalau kita mengaca kepada sejarah, Quran itu kan sebenarnya isinya sejarah. Hampir banyak cerita-cerita kehidupan orang-orang soleh gitu kan. Dan juga kehidupan orang-orang yang salah juga. Tapi kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Dalam surat Hud ayat 120 Allah sampaikan, wa kullan naqsu 'alaika minal amba'i rasul lima nusabbatu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadzal haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, peringatan buat bagi orang-orang beriman. Jadi yang harus kita sampaikan di sini adalah ketika perjalanan-perjalanan dakwah orang-orang soleh, yang dimana banyak sekali ujian-ujian, mungkin pelajaran tentang Nabi Ibrahim contohnya, dalam menghancurkan keberhalaan kaumnya, Raja Namrud dihancurin. Dan dia tahu resikonya akan ada konsekuensi dengan penguasa. Ya nggak jauhnya dari kita sekarang lah. Istilahnya kita berhadapan dengan pemerintahan sekarang. Ada penyimpangan, ada kesalahan, ada ketidakadilan. Pokoknya banyak kekurangan-kekurangan atau kemaksiatan apapun dalam pemerintahan. Kita coba menentang, kita coba meluruskan, kita coba secara keras, frontal misalnya. Ada konsekuensi hukum yang harus kita siapkan. Ya sampai sekarang aja cerita kehidupan ijazah palsu ya kan yang diduga dia atau yang sudah jelas ataupun apa ya, Rosuyo dengan Dr. Tifa mengalami posisi yang tidak mengenakan, yaitu perjalanan dakwah, perjalanan untuk mengungkap kebenaran. Kalau memang benar ya alhamdulillah, kalau nggak salah ya konsekuensi hukum. Tapi ketika ada kisah Nabi Ibrahim yang kita lihat siap dibakar, ya udah. Dia nggak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billah.
Dia nggak punya kekuatan apa-apa. Makanya ketika dibakar, Nabi Ibrahim berkata, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Dan dialah tempat sebaik-baiknya tempat berlindung, tempat bersandar. Udah pasrah. Makanya ketika dibakar, ya api itu kan makhluk Allah. Allah tahu. Ketika manusia dalam kepasrahan tertinggi, udah pasrah, ya udah siap mati, gitu kan. Ya, dia baca seperti itu, hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Doa itu sampaikan. Maka dalam ayat sampaikan, ya nar, hai api, gitu. Aduh, saya lupa. Kuni bardan wa salaman ya Ibrahim. Jadi dinginlah. Jadi ketika api disuruh dingin ya dingin. Cuma alhamdulillahnya ada kata selamat, ada kata-kata selamat dari Allah. Maka Nabi Ibrahim kalau dia nggak ada kata selamat bisa jadi dia beku di dalam api. Itu kan kehendak Allah. Allah punya kehendak dengan siapapun yang diberikan. Dan cerita-cerita orang soleh dimanapun menjadi inspirasi kehidupan buat kita. Jadi keteguhan Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Nuh, ya, atau banyak nabi-nabi yang memberikan menjadi figur. Bahkan para sahabat yang soleh, dia sudah menjadikan kehidupan kita untuk menjadikan pelajaran. Karena kalau kita mengaca kepada kehidupan orang soleh, hati kita tuh enak, nyaman kayaknya. Jadi karena kehidupan yang sering menjadi kiblat anak-anak muda, Gen Z itu. Kehidupan apa namanya public figure yang tidak menjadikan kebaikan. Ya, dengan artis-artis yang ada menjadikan figur-figur mereka, maka rusak semua generasi kita. Maka sampai saat ini karena kita berusaha agar generasi ke depan anak-anak kita terjaga dari semua itu. Mulailah kalau yang punya cucu gitu, belikanlah buku-buku tentang ya sahabat-sahabat, diceritakan gitu pada mereka yang masih TK. Jangan sampai generasi tidak mengenal sahabat, generasi ke depan tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal nabi-nabi yang diturunkan yang menjadikan penegak-penegak la ilaha illallah. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, itu yang menjadi kiat istiqomah untuk menjadikan kita tetap terjaga. Selanjutnya yang keenam, memperbanyak doa. Ya. Agar kita berada dalam istiqomahan. Ada doa bagus di dalam surah Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ini doa bagus banget. Jadi manusia itu ketika sudah berada dalam kebaikan, artinya dia diberikan hidayah. Nah, hidayah ini bisa hilang kalau nggak dijaga, nggak dipelihara. Tantangannya apa? Dunia. Berapa banyak orang tergoda dengan dunia, walaupun dia seorang kiai. Banyak menukar-nukar dunia, bahkan bisa menjual ayat, menjual fatwa untuk mendukung pemerintah, misalnya seperti itu. Karena ini masalah kehidupan. Makanya ada doa lagi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ini juga menjadikan doa yang luar biasa. Kita minta ketetapan hati atau tetap teguh dalam agama kita. Karena saya bilang, berapa banyak ada orang yang kerjaannya tiap hari itu ahli surga. Perbuatan ahli surga. Pas akhir hayatnya ada perbuatan ahli neraka, dia akhirnya menjadi masuk neraka ya karena dia melakukan perbuatan ahli neraka. Bisa jadi seperti itu. Ada juga orang banyak melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka dan alhamdulillah di ujung akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Akhirnya dia masuk surga. Ini ya teman-teman sekalian bahwa mudah-mudahan ya 6 kiat untuk mendapatkan ya keistiqomahan dalam beragama, keistiqomahan untuk tetap berada di jalan Allah ini itu dapat menjadikan pelajaran terpenting buat kita. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya menyampaikan ini ya artinya juga buat diri saya sendiri secara pribadi ya insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa
menjalani proses kehidupan itu tetap konsisten dalam beramal soleh dan ibadah. Itu aja, Bang Kim. Pas jam 5:05, hampir 50 menit. Ya. Baik ya, syukran jazakallah. Assalamualaikum Jazakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Ustaz Abdul Salam. Ya, Nina baru sampai, baru masuk, baru pulang katanya baru sampai pisan gitu. Ustaz tadi 6 itu diulangi lagi Ustaz. 1 istighfar. Ya. 1 istighfar dalam menjaga keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, Insya Allah mudah-mudahan dengan banyak istighfar ini ya, kita memahami bahwa diri kita banyak dosa, jadi tidak terlalu ya. lama tergelincir dalam kemaksiatan. Oke. Yang kedua adalah mengkaji Quran lebih dalam dengan mempelajarinya, dengan menghafalnya dan mengamalkannya. Oke. 3, Yang ketiga, ya baik dan konsekuen. Artinya kita jangan sampai ada penyimpangan dalam perjalanan hidup kita karena kita sudah berkomitmen untuk hanya kepada Allah. Ya, kita minta pertolongan hanya kepada Allah lah. Kita minta rezeki karena banyak perjalanan hidup manusia itu yang mencari yang instan sehingga mengabaikan Allah sebagai Maha yang memberikan sesuatu kepada kita. Yang keempat, konsisten, beriltizam bahasanya dalam menjalankan syariat Allah. Artinya konsisten sini menjadikan kita untuk berada dalam kebaikan. Jadi nggak perlu banyak kita berbuat kebaikan, yang penting sedikit, yang penting continue. ya. Itu. Oke. Yang kelima, Ya. sering membaca kisah-kisah orang soleh sebagai motivasi ketauladanan orang-orang soleh tersebut buat kebaikan kita. Yang keenam terakhir, ya. Yang keenam adalah banyak baca doa. Ya. Agar Allah jaga keistiqomahan kita. Ini di forum chat ada pertanyaan Ya. dari Bung Ergat Bustomi. Ya, izin Ustadz mau bertanya, adakah dalil dalam Al-Quran yang mewajibkan membaca Al-Quran setiap hari dan bahkan menghafalnya? Kalau ada, surat apa dan ayat berapa di dalam Al-Quran? Yang kedua juga nih Nina mau nanya, Nina mau sekarang Nen? Nanti deh katanya sekarang udah. Nen, halo. Ya. Ya. Nanti aja, nanti bentar minum dulu atuh napas. Ya, oke, napas dulu. Baik. Itu dari Edgar Bustomi aja dulu dijawab Ustaz. Tafadhal. Ya. Jadi dalil yang secara real gitu baca Quran tiap hari nggak ada. Tapi perintah membaca Quran itu tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Makanya ketika Iqra diturunkan itu kan membaca itu keterkaitannya bukan cuma Quran. Gitu kan. Itu pengetahuan juga secara umum. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu keterkaitan dengan Quran. Jadi Quran sebagai universal daripada bacaan, dan tidak ada bacaan yang mendapatkan pahala. Tidak ada bacaan di dunia ini yang mendapatkan pahala kecuali Quran. Ya, sekali lagi. Tidak ada bacaan buku ataupun apapun di dunia ini yang mendapatkan pahala kecuali Quran. Jadi kemampuan kita untuk bisa baca Quran tiap hari, memang di Quran itu sendiri nggak terteruskan, tapi secara utuh Allah sebutkan seperti itu. Ya. Dan saya lupa ayatnya. Wa yu'allimul kitab wa yuzakkihim, surat apa itu ya? Jadi
Nabi Muhammad SAW diturunkan diutus itu untuk menyampaikan daripada ayat-ayat Quran ini kepada manusia. Ya, sebagai makanya dalam surah Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Jadi diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk manusia, ya, sebagai petunjuk bagi manusia untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Jadi keterkaitannya itu ada di situ semuanya, nyambung agar petunjuk ini terserap. Jadi bukan cuman kita baca secara bacaannya udah pasti dapat pahala, tapi menerjemahkannya, mentafsirkan dengan seorang ahlinya, ya, sehingga Quran itu menjadikan selain amalan juga sebagai ilmu yang lebih luas lagi. Bahkan pengetahuan apapun yang di dunia ini semua banyak bersentuhan dengan Quran dan sudah pastinya berada dalam Quran. Bahkan seorang Yahudi aja itu bacaannya Al-Quran, tapi tidak menjadikan petunjuk buat dia, hanya sebagai ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi nggak ada waktunya harus pagi, harus siang. Kapan aja antum bisa baca. Ya, gitu Bang. Ya, oke. Baik. Surat Quran surat Al-Muzammil ayat 20 itu Allah merintahkan Nabi dan Waratilil Qur'ana tartila. ya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ya, yaitu waratilil Qur'ana tartila Ya, Al-Muzammil. betul. Gitu. Baik, Nina kayaknya mau nanya sekalian aja nih. Nen, gue serahin ini ruang moderator buat ente dah. Pandu. Halo Nina. Ya, baik. Kalau tidak Nina, mungkin yang lain saya persilakan. Di sini ada Baba Roy, Om Tata, Nurna, Ajengan Nurna, Kiai Rahman, Haji Indra, Ketua Indra ini. Ada juga Bung Ergat Kustomi Ali dan Ibu Galuh, Ibu Yanti Hermawati, Ibu Niar, juga Ibu Hajat Triandayani, juga Bunda Inong, Nina Muhtar, dan Abi Joy. Silakan, ada 15 orang yang tergabung. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, diperdalam kembali, diperluas lagi gitu. Sudah sampaikan tadi bagaimana kiat untuk menjadi istiqomah oleh Ustaz Salam. Salah satu yang pertama adalah membaca istighfar. Ya, Nina silakan. Udah open mic. Siapa nih open mic? Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua, monitor Ketua. Mohon maaf sedikit, Ustadz Haji Abdul Salam. Apakah dalam sholat kita dengan membaca surah-surah daripada Al-Quran itu merupakan salah satu kita istiqomah setiap hari membaca Quran? Termasuk atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Ya, membaca Quran dalam sholat, terutama sholat-sholat sunat ya, karena itu lebih dianjurkan. Kalau Quran dalam sholat-sholat, apalagi sholat jamaah, imam nggak boleh banyak, ya, istilahnya ada maghrib, isya, subuh itu kan dalam keterkaitan sholat jamaah ya. Seorang imam itu memang harus punya karakter melihat jamaah. Nah, saya sangat karena Rasulullah sendiri membaca Quran itu ketika sholat sunat. Kaki beliau bengkak karena kelamaan berdiri. Namanya kayak Qiyamul Lail ya. Qiyam itu berdiri ya, di malam hari. Jadi berdirinya lama. Kenapa berdiri lama? Karena membaca Quran itu dari mulai surat Al-Baqarah lanjut Al-Imran langsung surat An-Nisa. Jadi sampai berjus-jus, bahkan seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud pun nggak mampu mengikuti beliau.
Nah, ini keterkaitan sangat boleh banget. Bahkan kalau antum ya ini yang diperbolehkan ya. Boleh antum punya Quran besar itu dibuka aja di depan pakai apa namanya penyangga Ya. biar kita bisa baca Quran pada kita sholat. Tapi sholat sunat ya. Nah kalau sholat wajib ya tadi yang dibaca Komar waratil Quran tartila. Bacalah Quran yang mudah-mudahan aja keterkaitan dengan keterbatasan tadi kemampuan hafalan kita. Kalau antum punya hafalan bagus, ya alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kalau di dalam sholat sunat antum baca Quran, itu kata Imam Ali bisa dapat 30 kebajikan. Ya, kalau 10 kebajikan baca biasa, ya 30 kebajikan itu dibaca biasa. Gitu Bang. Jadi bacaan-bacaan Quran dalam sholat itu termasuk daripada bacaan sholat Quran tadi. Artinya gini, kalau bisa diruntut dari istilahnya gini, kita baca mulai dari 1, 2, 3 terus ya. Tiap malam kita sholat atau mungkin di sholat duha juga silakan aja. Yang penting kita punya bacaan gitu. Bahkan ada yang memperbolehkan selama tidak banyak gerakan cuma jari aja membawa mushaf kecil ketika kita membaca Quran di dalam sholat tahajud atau sholat qiyamul lail tadi. Gitu. Diperbolehkan. Artinya karena nggak banyak gerak. Makanya sekarang ini diperbolehkan lagi karena kita punya media HP apa namanya Quran digital itu masih boleh. Karena gerakan kita cuma jari aja masih bukan anggota tubuh. Yang nggak boleh kan 3 kali berturut-turut membatalkan sholat daripada anggota tubuh bergerak. Baik, itu aja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Berarti dengan demikian, kalau kita laksanakan sambil sholat, terutama sholat sunnah, ibaratnya 1 kali dayung, 2, 3 pulau terlampaui, begitu Ustadz ya? Cakep benar. Itu benar-benar banget. Oke Ustadz, makasih Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Syukur Ustadz. Lanjut Bang Kim. Mantap, terima kasih. Bu Nina, yuk. Iya. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz Haji Abdul Salam. Yaumul Milad. Makasih, jazakallah. Ustadz mau nanya nih ya. Nih, maaf sebelumnya buat teman-teman juga yang udah bergabung. Gini, Tat, kan alhamdulillah ya, beberapa tahun belakangan kan saya ada kesibukan. Maksudnya, adalah kesibukan gitu ya. Nah, kalau dulu-dulu sebelum saya sibuk yang sekarang, saya tuh masih sempet ikut taklim kemana-mana gitu ya. Datang kajian gitu. Terus bersosialisasi lah gitu. Nah, karena waktunya sekarang udah agak susah bagi waktunya gitu. Jadi itu semua udah nggak, maksudnya ya memang bisa dibilang ya sesekali aja paling sebulan ada sekali gitu. Dan saya suka lihat temanya dulu, temanya juga kalau misalnya sekiranya bagus buat saya datang gitu ya. Maksudnya taklim-taklim yang di kajian-kajian dekat di komplek-komplek dekat. Nah, terus hati saya tuh kayaknya perasaan kayak kosong gitu Ustadz ya. Maksudnya kalau setiap pagi misalnya ngelihat lewatin masjid yang dulu saya taklim gitu, terus saya nggak bisa datang gitu. Terus saya kayak gimana gitu rasanya. Nah, tapi begitu juga dengan baca Al-Quran Ustadz gini. Jadi mohon maaf bukan maksudnya ria ya. Saya mudah-mudahan tetap istiqomah. Saya sempetin gitu setiap mau tidur tuh barang selembar 2 lembar tuh saya pasti ngaji insya Allah gitu ya. Nah, bukan langkah ya. Itu sama aja saya kayak menomor 2-kan gak sih ya Ustadz? Saya pikir gini, banyak waktu yang terluang dari saya yang dulu saya tidak lakukan, kayak datang ke kajian, datang ke taklim, datang kemana. Oh ya udahlah daripada enggak ya maksudnya gimana sih daripada paling enggak hati saya batin saya terisi gitu dengan membaca Al-Quran itu kalau begitu tuh saya sama saja menomor 2-kan atau enggak ya tapi memang saya maksudnya ya itu kebutuhan spiritual saya banget gitu dari beberapa yang hilang gitu hanya membaca Al-Quran lah yang bisa saya sempatkan gitu insya Allah gitu Ustadz.
Tapi kan itu di ujung waktu pas pada saat saya mau tidur gitu. Tapi dengan begitu apa saya sama aja kayak menomorduakan ibadah yang itu Ustadz. Jadi gitu ya Ustadz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. dalam materi yang pernah saya sampaikan dulu, memelihara ketakwaan, ada namanya muahadah. Bukan, muakobah. Muakobah itu memberikan sanksi apabila ada kelalaian. Nah, sanksi ini buat diri kita, orang-orang yang beriman, ketika berada dalam ibadah atau amal soleh yang sudah biasa kita lakukan. Terus sudah kita nggak lakukan lagi. Nah, adakah pengganti yang paling baik lagi? Atau minimal sama? Misal gini, saya biasa ikut kajian. Memang kajian itu tidak bisa terukur nilai pahalanya. Karena jaminannya surga. Gitu kan. Luar biasa. Dalam hadis itu masalah katorikon yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu bi tarikan ilal jannah. Para siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Intinya gini, Nina bisa buka YouTube taklim, gitu kan. Dari ustadz-ustadz yang biasa udah ngisi taklim. Satu. Baca Quran yang tadi udah dijalani, itu memang udah kewajiban kita. Yang tadi kan ada ditanya tuh, adakah ayat yang menjelaskan tentang bacaan Quran tiap hari? Ya secara letterleknya nggak ada seperti itu, tapi perintah baca Quran itu kapan aja. Ya, artinya hari ini saya nggak baca Quran 1 juz, ya besok tambahin jadi 2 juz gitu. Jadi ada ikop, ada sanksi yang buat diri kita untuk lebih baik. Itu dalam rangka menjaga keistiqomahan. Jadi kalau kita nggak memunculkan sifat penyesalan dengan mengganti lebih baik, nanti yang adanya kerugian-kerugian terus. Ya Allah, gue dulu begini. Tapi karena takut kehilangan, coba cari informasi YouTube. Pasti waktu senggang itu ada. Cuman berbarengan, karena kajian itu bentrok dengan mungkin usaha ente gitu kan. Akhirnya nggak bisa. Tapi kan ente pasti ada waktu senggang. Carilah YouTube-nya gitu. Jadi bisa ikut kajian tanpa hadir di tempat. Gitu. Bisa seperti itu dilakukan. Kalaupun kita mau baca Quran menjelang tidur, bangun tidur, atau habis sholat subuh, itu memang menjadi rutinitas kita. Agar apa? Yang tadi saya bilang, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Dalam surat Ar-Ra'd 28. Orang beriman itu artinya tenang dengan berzikir, dengan mengingat Allah. Ya baca Quran kan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub, dan hanya dengan mengingat Allah hati kan jadi tenang. Itu Pak Nina. Jadi ganti kebiasaan kebaikan yang sudah ada yang ditinggalkan dengan kebaikan yang lain, sehingga kita tetap berada di jalur yang terbaik yang Allah pilihkan buat kita. Jangan ada kesempatan setan menjadikan kesibukan-kesibukan kita akhirnya melupakan amalia akhirat kita. Dalam surah Al-Qasas ayat 7. Buka deh. Wabtagi fima ataka daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia akhirat kamu, tapi jangan lupakan karunia daripada duniamu. Jadi akhirat dulu yang dicari, difokuskan. Bahasa bijak itu, tanamlah padi, insya Allah rumput akan ngikut. Tapi kalau kamu tanam rumput, padi pasti luput. Jadi kalau kita utamakan akhirat kita, insya Allah dunia akan ngikut. Dan kalau kita lebih cenderung kepada dunia, maka mustahil akhirat akan ngikut. Gitu Pak Nina. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada antum
untuk bisa mengisi daripada aktivitas-aktivitas kebaikan antum. Intinya gini, ketika saya ditanya, Lam pensiun ngapain? Kesibukan saya belajar, ngajar. Kenapa? Dengan begitu saya berada terus dalam jalur taklim. Saya ngajar berarti saya lagi ngajar. Ada khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamau. Berada dalam posisi orang-orang yang terbaik di mata Allah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajar Quran dan yang mengajarkannya. Gitu. Saya dalam keadaan belajar berarti saya jadi murid. Jadi itu kesibukan yang harus kita munculkan. Jadi capek, lelah. Kapan istirahatnya? Ntar kalau dari kuburan. Gitu. Jadi capek dalam urusan kebaikan nggak apa-apa. Yang penting kita tetap istiqomah. Iya, insya Allah sih Ustadz nih ya. Maksud saya, insya Allah kalau dengar kajian mah saya sempetin ya mau pagi pulang kantor, mau berangkat kantor di mobil supaya juga saya setel gitu kan dari radio itu radio Roja. Apa namanya? Maksud saya kan nilainya beda ya kalau kita datang ke majelis gitu, auranya gitu Ustadz. Maksud saya tetap aja Iya. ada yang kayak gimana ya maksudnya pokoknya beda lah gitu. Kalau insya Allah sih kalau dengar kajian mah saya sempetin mungkin saya suka denger YouTube apa suka dengerin nonton YouTube gitu dari ustadz siapa kayak ustadz apa Adi Hidayat dan yang lain-lainnya gitu. Cuma maksudnya yang saya itu gimana ya insya Allah Allah masih kasih saya rezeki umur jadi saya bisa datang lagi ke majelis. Yang penting gini, hati antum tetap terpaut. Jadi hati ini kan rahasianya Allah sama kita. Jadi hati kita itu tetap terpaut oleh kebaikan. Jadi kalau selama nasihat itu ada, mau baik dari manapun, itu yang menjaga daripada keburukan hati. Kan tadi saya bilang, dalam surah Asy-Syam itu, Allah sampaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kita sifat bujur, sifat buruk, sifat maksiat. Dan wa taqwaha, sifat ketakwaan. Siapa yang dominan? Nah kalau kita, nih kata-kata Imam Syafi'i ya, kita sapin ya, bisa juga buat status. Kayaknya ini sering juga ditulis sama siapapun. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka sudah pasti kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Jadi sering terjadi kita nggak sibuk dengan kebaikan, akhirnya waktu-waktu kita jadi banyak maksiat. Gitu, Pak Nina ya. Jadi kalau antum masih sibuk dengan ada kesempatan waktu dengan YouTube pengajian, sampai datang di sela-sela sibuknya, ya mungkin bisa juga ente kan lagi bahasanya sibuk dengan kerjaan menghasilkan uang. Mungkin saudara antum lebih di Ngantor Tat. ya, maksudnya kantor itu kan kerjaan nyari duit. Artinya ente waktu tadinya sibuk jadi ibu rumah tangga, sering banyak ngaji, sekarang jadi kerja, akhirnya duitnya banyak. Nah mungkin hasil dari duit itu, ya Allah ini saya lebih baik memberikan sedekah lebih banyak. Gitu, kirim dah ke Bangkim. Tapi Tat, iya bebasin tanah ya. Tat, Iya. tapi Buat saya wakaf. suka minta ini. Kadang kan kalau taklim itu kan suka di streaming. Ya saya suka minta materinya ya gitu. Ya saya baca Iya. kalau Gak apa-apa, kalau pas bagus. lagi waktu senggang gitu. Ya cepat maksudnya saya mah pengen datang gitu. Iya. Keterpautan hati itu udah pahala buat antum. Ya, Dan berapa nilainya? Wallahu alam. baik. Sudah Baik. Jazakallah khairan katsira ya Ustaz 28. Salam. Nin mau nutupin doa Din. Ya, hadirin Ada Ustaz sekalian. Jatri, doa Ustaz Jatri aja. Baik. Sudah 21:28. Ustaz Abdul Salam, terima kasih banyak. 1,5 jam kita bicara tentang kebaikan, tentang hal-hal yang menjaga kita tetap istiqomah. Dan sekarang di akhir sesi, mungkin menyampaikan closing statement gitu. Silakan Ustaz Abdul Salam. Ya. Tetaplah berbuat baik
Jangan pernah bosan berbuat baik dan istiqomalah berbuat baik. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Insyaallah itu aja. Langsung tutup aja Ustaz Salam dah. Ya, silakan. Ya, doa. Ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم Amin. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات Amin. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح لنا أبواب الخير Amin. وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة Amin. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة Amin. اللهم Ya يا Allah. غني Amin. يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك Amin. Ya Allah. اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع وقلب آمين. لا يشاء ودعاء آمين. لا يسمع وعمل لا يرفع ونفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافنا في جسدنا Amin. اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا Amin. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى Amin. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Ya Baik, mohon Allah. maaf ya Baik. apabila ada kekurangan. Ya, luar biasa. Terima kasih Ustaz. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah. Syekh, salam. Joy. Sehat selalu. Sehat. Sehat selalu. Terima kasih Bapak Rokyat, Om Tata, Bang Rahman, Ajeng Anurna, Ketua Indra, Ibu Galuh, Bu Yanti Hermawati, Ibu Hajat Trihandayani, Ibu Nenong, Nina Muhtar, kemudian Ibu Niar, dan Ibu Dian Indah. Terima kasih. Buat Nina, kejarlah akhiratmu seakan kau mati esok. Mantap. Kejarlah duniamu seakan kau hidup 1000 tahun lagi. Mantap. Masya Allah. Imannya di dunia kakak anak kata isu abada. Wa amal li akhirat kakak anak kata mutu. Siap, ketua geng siap. Baik, Insya Allah Kepala kabul Suku. ya mujib. Kepala Suku. Oke. Dah. Ini saya mau ke Pondok Gede, ini ada sepupu yang meninggal di sana. Saya duluan, saya tutup ya semuanya ya, maaf ya. Ya. Tetap Dadah. salam, terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam. Makasih Bang Ki, Sama makasih. ketua ya, mati ini ya.